Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita King Rashis Leon. Dan part ke-29, mari kita mulai. Situasi saat ini, Guild Phoenix pergi ke pulau yang dihuni oleh kelompok Yappy. Sedangkan Guild Maverick dan Reynold, mereka bertemu dengan kelompok Hanhari. Yang mana patung yang tersisa di dalam gate itu tinggal 2 lagi. Namun masalahnya, Hanhari yang ada di sana, ia melindungi patung raksasa yang ada di pulau tersebut. Bahkan ia berkata kepada mereka untuk jangan menghancurkan patung itu. Karena nyatanya, ia telah melihat dengan apa yang terjadi melalui penglihatan masa depan. Mendengar perkataan dari Hanhari, Mistral berkata, jika ada yang bisa melihat masa depan menggunakan suatu skill, itu artinya memang tidak boleh menghancurkan patung secara sembarangan. Dan Hanhari tentu saja membenarkannya, terutama saat ini ia benar-benar ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Karena di balik patung tersebut, terlihat aura jahat yang sedang ditahan. Yang mana ia merasa, jika di balik patung itu ada sesuatu yang sangat berbahaya. Hanya saja meski Hanhari memerintahkan orang-orang untuk jangan menghancurkan patung, tiba-tiba saja sebuah serangan langsung menghancurkan patung tersebut. Di mana tentu saja itu membuat Hanhari menjadi terkejut karena siapa yang berani menghancurkannya. Hanhari yang memperhatikan sekelilingnya, ia mengetahui jika Reynold sengaja menghancurkan patung itu. Bahkan di sana Reynold berkata jika tujuan para hunter memasuki gate ini adalah untuk menutupnya. Dan menurut quest yang diberikan, patung-patung itu harus dihancurkan. Sementara itu, ketika Hanhari mendengarkan omong kosong dari Reynold, sebuah getaran hebat langsung mengguncang seisi pulau, di mana ia menyadari jika aura jahat yang ditahan oleh patung mulai bangkit. Yang mana di saat ini jugalah, para hunter yang ada mulai menyadari suatu keanehan. Tapi ketika mereka bertanya-tanya, tiba-tiba saja sesosok makhluk raksasa muncul di tengah lautan. Dan sosok itu kemudian memerintahkan setiap makhluk yang ada dengan penuh kemarahan untuk menundukkan diri di hadapan dirinya yang agung. Ia juga memperkenalkan diri jika dirinya merupakan kekacauan yang menentang hukum yang ada, keputusasaan yang menghentikan detak jantung makhluk terdekat, dan tangisan yang menghancurkan harapan setiap makhluk hidup. Karena nyatanya, ia adalah Raksar, si Archdemon of Chaos yang baru saja terbangkitkan. Dengan kebangkitan dari Raksar, ia langsung memancarkan dominasinya kepada setiap makhluk yang bernyawa, di mana saat ini terlihat jika para hunter yang memandangnya mulai terpengaruh oleh dominasi kekacauan miliknya. Yang mana debuff dari kekacauan itu menghancurkan mental dari para hunter yang ada di sekitarnya. Sementara itu, ketika para hunter sedang kesulitan menahan dominasi kekacauan, terlihat jika Hanhari masih terdiam panik dengan apa yang dilihatnya. Karena saat ini, Raksar yang agung menatap balik kepada dirinya, serta ia berkata jika dirinya mencium aroma yang tidak menyenangkan. Tapi meski begitu, Raksar berkata jika makanan lezat hanya akan disisakan untuk saat terakhir, karena hidangan pertama yang akan dirinya lahap merupakan mereka yang berani menyegel dirinya di tempat terkutuk ini. Dengan itu jugalah Raksar mulai menyelam ke dalam lautan. Bahkan meski saat ini sosok Raksar telah menghilang, ia memancarkan aura kuat untuk menyebarkan chaos miliknya. Di mana saat ini seluruh makhluk hidup masuk ke dalam keadaan confusion. Dengan Raksar yang menyebarkan kekacauan, para hunter yang ada mulai bertarung satu sama lain. Yang mana Hanhari yang sedang dikelilingi oleh mereka, ia tentu saja terkejut. Bahkan dengan panik, ia memerintahkan mereka untuk tetap tenang. Hanya saja meski dirinya mencoba untuk mengendalikan keadaan, nyatanya Mistral telah termakan oleh efek chaos Raksar. Bahkan saat ini, dirinya mengincar untuk mengalahkan Hanhari. Melihat tindakan dari Mistral, Hanhari tentu saja mencoba untuk bertahan. Bahkan ia juga menyuruhnya untuk menyadarkan diri. Tapi Mistral yang telah termakan oleh kekacauan, ia berkata jika tindakannya telah benar. Karena nyatanya semua makhluk hidup harus mati. Dengan itu jugalah Mistral kembali mengarahkan serangan pembunuh terhadap Hanhari. Yang mana dari penekanan Mistral, Hanhari benar-benar terpojokan.
Namun di saat itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung melayangkan pukulan terhadap Mistral, di mana itu merupakan tindakan dari Minuteman yang memukul Mistral sekuat tenaga. Dari kejadian tersebut, Hanhari berhasil terselamatkan oleh Minuteman. Bahkan ia juga berterima kasih atas tindakan itu. Namun yang tidak Hanhari sadari, Minuteman sendiri telah termakan oleh efek chaos. Dan tanpa ampun, ia langsung melayangkan pukulan kuatnya terhadap Hanhari. Hanhari yang terkena pukulan telak, dirinya terlempar jauh hingga ke tengah lautan, di mana karena kejadian tersebut jugalah ia mulai tenggelam di lautan itu. Bahkan dengan kesadaran terakhirnya, ia berpikir apa mungkin dirinya akan mati seperti ini saja. Yang mana kemudian kilas balik kehidupan kecilnya mulai terbesit di pikirannya. Di mana ketika Hanhari kecil, seseorang berkata kepadanya jika orang tua Hanhari merupakan pahlawan yang gugur demi menyelamatkan dunia ini. Meski mereka telah gugur, tapi mereka merupakan pahlawan yang hebat. Jadi meski pria itu tidak mengetahui akan seperti apa Hanhari nanti, namun ia meminta kepadanya untuk mengingat suatu hal, yaitu berbanggalah pada dirinya sendiri dan juga menjadi orang yang hebat. Mengingat kenangan lama tersebut, Hanhari tentu saja sedikit kesal dengan kehidupannya saat ini. Karena apa artinya menjadi hunter yang baik? Apa artinya menjadi seorang saintes dari dewa? Pada akhirnya, dirinya bahkan tidak mampu untuk mencapai pijakan yang sama seperti Sir Geoffrey. Apalagi menginjak panggung yang sama seperti Yang Mulia Leon. Namun meski begitu, ia terus memperjuangkan kehidupannya. Karena setidaknya dirinya harus mengerahkan seluruh kemampuannya di saat-saat terakhirnya. Melihat Hanhari yang memaksakan potensinya, tiba-tiba saja Dewa Poma langsung datang ke hadapannya, serta ia berkata kepadanya untuk jangan mencoba menggenggam lautan. Meski dirimu bisa menggenggam air itu, tapi saat ini ada laut yang tidak berujung di ujung jarimu. Jadi, isilah hatimu dengan kepercayaan dan keyakinan. Sadarilah dan pahamilah kehebatan yang dirimu miliki. Dengarkanlah lautan di sekelilingmu. Jika sebelumnya dirimu tidak mengetahui sedang berada dalam pelukannya, maka sekarang dirimu seharusnya sudah mengetahuinya. Rasakanlah aliran laut yang bergejolak, bisikan-bisikan dari terumbu karang, nyanyian samudra. Dirimu hanyalah makhluk yang terbatas, makhluk yang fana. Jika dirimu sungguh ingin mencapai kekuatan abadi yang sejati, jangan mencoba untuk menggenggamnya dengan tanganmu. Ketidakterbatasan ada di sekelilingmu. Karena saat ini, dirimu berada dalam keadaan yang tidak terbatas. Mendengar perkataan dari Poma, Hanhari mulai tercerahkan. Dan dengan itu jugalah akhirnya ia bisa merasakan berkah dari Dewa Laut dan Ombak. Yang mana karena hal tersebut, dirinya mengetahui tentang apa yang bisa dilakukannya. Bahkan tentang keberadaan Yang Mulia Leon, Hanhari akhirnya mengetahui letak pastinya. Menyadari kesadaran itu, Hanhari langsung mencoba untuk membelah laut. Di mana dengan Holy Technique, si Cleaver, dirinya berhasil membelah lautan menjadi dua. Serta ia berhasil mengungkap tentang peradaban lama yang telah tenggelam. Dan Yang Mulia Leon yang terjebak di dalam sana akhirnya bisa bergerak dengan bebas, yang mana dirinya langsung memanggil Stallion untuk segera datang ke sampingnya. Beberapa saat berlalu, Leon telah keluar dari peradaban lama, dan saat ini terlihat jika Hanhari sedang berada di atas tunggangannya. Yang mana ketika Leon menyadari jika Hanhari mulai tersadar, ia memuji tindakannya karena apa yang dilakukan oleh Hanhari benar-benar bagus. Hanhari yang baru saja terbangun, ia tentu saja dikejutkan oleh kehadiran dari Yang Mulia Leon. Namun Leon kemudian berkata kepadanya untuk jangan banyak bergerak, karena saat ini Hanhari pasti masih kebingungan akibat tenggelam di dalam air. Tapi mengalihkan pemikiran bingungnya itu, Hanhari dengan segera memberitahukan Yang Mulia Leon jika sesosok Archdemon baru saja bangkit. Dan saat ini semua orang menjadi gila serta saling membunuh satu sama lain. Mendengar perkataan itu, Leon sendiri tentu saja telah mengetahuinya, di mana terlihat jika tatapan miliknya benar-benar serius memperhatikan segala hal yang terjadi.
Tapi meski kekacauan telah terjadi di antara para hunter, nyatanya ada beberapa orang yang berhasil menahan aura jahat dan tetap mempertahankan kesadaran mereka. Yang mana karena itu jugalah Yang Mulia Leon memerintahkan Stallion untuk mendarat di sekeliling para hunter. Leon yang melihat kekacauan itu, ia langsung mengeluarkan cawan suci miliknya, serta berkata kepada mereka jika dirinya telah tiba. Yang mana akhirnya aura of the Lionheart King mulai tersebar ke segala arah, di mana itu berhasil menahan segala status abnormal yang dihadapi para hunter. Bahkan karenanya, para hunter yang terjatuh ke dalam kekacauan akhirnya kembali mendapatkan kesadarannya. Sedangkan itu, para prajurit Lionheart yang ada di sana, mereka bergerak ke arah Yang Mulia Leon, di mana mereka bertanya apakah Yang Mulia Leon baik-baik saja. Namun selain itu, Go Daesung berkata kepada Yang Mulia Leon jika saat ini masih ada para kadet dan prajurit yang belum ditemukan. Meski dirinya telah mendengar jika mereka baik-baik saja berkat bantuan dari Dewa Poma, tapi nyatanya ia masih mengkhawatirkan mereka. Dan Leon pun kemudian membalas kepadanya untuk tak perlu khawatir, karena mereka seharusnya baik-baik saja. Mengalihkan obrolan tersebut, Leon pun berkata kepada mereka untuk segera keluar dari gate ini. Dan jika mereka percaya pada blessing milik Saintes Dewa Laut, mereka pasti akan bisa berjalan di atas air. Jadi lebih baik segera berlari untuk keluar dari gate ini. Mistral yang mendengar perkataan dari Yang Mulia Leon, ia tentu saja bertanya kepadanya tentang apa yang akan Yang Mulia Leon lakukan saat ini. Dan Leon tentu saja membalas jika dirinya akan menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Jadi saat ini, baik dirinya dan Saintes akan mengulur waktu bagi para hunter agar bisa keluar dengan selamat. Di sisi lain, terlihat jika Raksar telah muncul di pulau yang satunya, yang mana ia berkata, "Makhluk bodoh tak tahu diri, siapa sangka jika kalian akan berkumpul seperti ini? Aku sudah menunggu di dasar laut dalam waktu yang lama hanya untuk momen ini. Jadi tunduklah kalian." Namun ketika Raksar sedang mendominasi para kepiting, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang melayang kepadanya. Yang mana ketika Raksar memperhatikannya lebih baik, dirinya berhasil menemukan wujud Yapi. Bahkan ia bertanya, apa mungkin dirinya merupakan Holy Grail Knight? Padahal seharusnya sudah banyak Holy Grail Knight yang mati di pulau ini. Jadi kenapa masih ada yang tersisa? Tapi mengabaikan pertanyaan itu, Yapi langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menembak, di mana saat ini terlihat jika para pasukan kepiting melancarkan serangan kuat terhadap Raksar. Mendapatkan serangan yang kuat dari para kepiting, Raksar bertanya apa mungkin mereka telah mengubah meriam menjadi artefak suci. Tapi mau bagaimanapun, itu semua akan sia-sia. Di mana dengan kuatnya, ia langsung melayangkan serangan tentakel ke arah laut. Bahkan saat ini terlihat jika ombak besar bersiap melanda seisi pulau. Melihat ombak raksasa yang akan menimpa mereka, Kim Ju-hyuk bertanya kepada Yapi tentang harus bagaimana sekarang. Namun Yapi sendiri membalas jika menghindarinya tidaklah memungkinkan. Hanya saja di saat itu juga, gelombang ombak langsung menghilang begitu saja. Yang mana nyatanya, itu merupakan kedatangan dari Hanhari yang langsung menggunakan holy teknik miliknya. Raksar yang melihat perubahan gelombang ombak, ia tentu saja sangat kesal dengan orang yang mengganggunya. Namun apa yang dilakukan oleh Hanhari adalah menyegel Raksar menggunakan holy teknik tersebut. Di mana saat ini, Raksar mengetahui tentang orang yang mengganggunya. Yang mana nyatanya itu merupakan kehadiran dari Yang Mulia Leon. Raksar yang tersegel oleh Holy Water, ia tentu saja berusaha untuk terlepas darinya. Tapi Leon yang ada di sana, ia mengabaikan perkataan dari Raksar, di mana dirinya berkata kepada Yapi jika kelompoknya harus segera menutup gate dan langsung keluar. Yapi membalas jika musuh telah terkena damage yang lumayan besar, yang mana mundur secara perlahan itu cukup memungkinkan. Hanya saja Leon berkata jika itu tidaklah bisa, karena yang perlu mereka lakukan saat ini adalah menghancurkan patung yang tersisa untuk menutup gate, di mana tanpa kekuatan asli dari Holy Sword, dirinya belum sanggup mengalahkan demon setingkat Archdemon. Dengan kata lain, selama World Tree masih belum berkembang,
hal terbaik yang bisa dirinya lakukan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang yang selamat. Dan Yapi yang mendengar perkataan dari Leon, ia berkata kepadanya jika dirinya menyarankan untuk mengevakuasi penduduk asli di pulau ini. Karena suku Kikiruk merupakan suku yang menyegel demon dan mereka bukanlah NPC. Namun Yang Mulia Leon bertanya, apakah waktunya cukup? Karena saat ini mereka tidak bisa menahan sosok Archdemon dalam waktu yang lama. Dan Yapi membalas jika dirinya akan menggunakan senjata terakhir dari suku Kikiruk. Dan dengan itu jugalah proses evakuasi langsung dijalankan. Beberapa waktu berlalu, terlihat saat ini para kadet dan prajurit sedang berjalan di atas air. Di mana Hanari yang bersama mereka berkata jika saat ini mereka harus segera keluar dari gate sebelum Archdemon melepaskan diri. Sementara itu, Yang Mulia Leon yang menunggangi Stallion, ia sedang berada di dekat Raksar. Di mana Raksar yang tersegel berkata kepadanya jika Lionheart memang lawan yang layak untuk dihormati, tapi tetap saja ia takkan pernah bisa kabur darinya. Dan dari itu jugalah Raksar akhirnya terlepas dari segel Holy Water. Namun Leon dengan segera memanggil tombaknya serta memerintahkan Stallion untuk segera maju. Melihat Leon yang langsung menerjang, Raksar yang marah mulai mempersiapkan serangan miliknya. Di mana dengan kekuatan energi yang muncul dari matanya, ia mencoba untuk mengenai Leon. Hanya saja meski begitu, Leon dapat menghindarinya dengan mudah. Serta kemudian ia langsung bergerak cepat ke arah Raksar. Leon yang berlarian di antara tentakelnya tentu saja membuat Raksar menjadi kesal. Bahkan Raksar mencoba untuk memukulnya dengan tentakel yang lain. Namun ketika serangan tentakel itu mengenai Leon, tiba-tiba saja tebasan pedang cepat langsung menghancurkan tentakel itu. Dan dari itu jugalah membuat Raksar kembali marah, yang mana dirinya kembali melancarkan serangan laser melalui matanya. Meski Raksar telah menyerang Leon dengan sepenuh tenaga, namun nyatanya Leon berhasil menghindari itu semua. Yang mana dengan kegagalannya itu, Raksar mengejek Leon karena dirinya seperti lalat yang terbang ke sana kemari. Hanya saja Leon membalas jika dirinya tidak peduli akan itu, karena saat ini dirinya akan mencoba untuk melenyapkan makhluk jahat. Yang Mulia Leon yang ada di sana, ia mulai mengumpulkan setiap berkah yang dirinya miliki, di mana saat ini terlihat jika tombak miliknya dipenuhi oleh berkah para dewa. Serta ia berkata jika ini merupakan api yang menghanguskan Demon Lord of Chaos, yang mana teriakannya saja masih terdengar di dalam ingatannya. Dan melihat tindakan dari Leon yang sedang mengumpulkan kekuatannya, Raksar tentu saja membalas jika dirinya hanya perlu membunuh Leon sebelum mendaratkan serangannya. Hanya saja ketika ia hendak menyerang Leon menggunakan tentakelnya, tiba-tiba saja ada makhluk besar yang menahan dirinya, yang mana saat ini terlihat jika ada kepiting raksasa yang sedang menggenggamnya. Dan mereka itu merupakan pulau yang sebelumnya para hunter huni. Melihat tindakan dari ketiga kepiting raksasa, Raksar dengan marah memerintahkan mereka untuk menyingkir darinya. Namun meski begitu, apa yang dilakukan oleh Raksar adalah sia-sia. Karena saat ini, Yang Mulia Leon telah selesai mempersiapkan serangannya, di mana dengan Divine Punishment di tombaknya, dirinya akan mengibarkan kejayaan Lionheart. Yang Mulia Leon yang ada di atas sana, dirinya mulai bersiap untuk melancarkan serangannya. Dan dengan Divine Punishment Flame of the Battlefield, dirinya langsung melemparkan temboknya itu tepat ke arah Raksar. Yang mana dengan serangan miliknya itu tepat mengenai ke arah Raksar. Bahkan saat ini terlihat jika berkah dewa dari serangannya membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Sedangkan para hunter yang menyaksikan pertarungan tersebut dari kejauhan, mereka semua benar-benar terkejut. Bahkan mereka bertanya-tanya, apakah seorang manusia bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu? Tapi mau bagaimanapun, tentang Leon sendiri, ia merupakan seorang Holy Grail Knight. Serta dengan serangan tersebut jugalah, ia kemudian mengajak para hunter untuk segera keluar dari gate ini. Karena saat ini, mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Leon juga bertanya kepada Yapi tentang bagaimana proses evakuasinya. Apakah ada kesulitan?
Dan Yapi membalas jika proses evakuasi hampir selesai, serta untuk barang-barang penting berhasil diamankan. Namun bagi mereka akan bertahan di pulau, karena nyatanya mereka telah tertidur selama 500 tahun sampai saat ini. Tentang sistem bahasa yang dimiliki oleh bangsa Kikiruk, itu merupakan Prosperity of Kshatriya, yang mana Leon yang mendengarnya, ia merasa jika nama itu penuh dengan kehormatan. Tapi karena sekarang gate akan segera menutup, mau bagaimanapun ia mengajak Yapi untuk segera keluar. Hanya saja sebelum Leon keluar dari gate, tiba-tiba saja Raksar bertanya, apakah dirinya akan kabur? Dari itu jugalah Leon menatap tajam kepada Raksar, karena beraninya ia berkata seperti itu. Tapi lagi-lagi Raksar melemparkan ejekan kepada Leon, karena siapa yang menyangka jika Lionheart hanyalah seorang pengecut. Dan jika Lionheart memang seorang ksatria, maka bertarunglah sampai akhir. Mendengar ejekan dari Raksar, Leon hanya tersenyum mengejek, serta membalas kepadanya jika tidak ada gunanya bertarung melawan makhluk rendahan sepertinya, karena makhluk seperti dirinya tidak layak untuk mendapatkan kehormatan ksatria. Yang mana dari itu jugalah ia kembali bergerak pergi untuk meninggalkan gate. Sedangkan Raksar mengungkapkan kemarahannya kepada Leon, di mana ia berjanji jika dirinya akan memastikan untuk membunuh Lionheart. Saat ini, dunia sedang dalam keadaan yang menggemparkan. Dan itu karena kemunculan Archdemon pertama di hadapan umat manusia. Meskipun ada banyak hunter yang melawannya, namun pihak manusia tetap mengalami kerugian yang cukup besar. Dan hal itu benar-benar menjadi kejutan yang sangat mengguncang dunia. Akan tetapi tidak semuanya tentang berita buruk saja, karena nyatanya ada manusia yang dapat bertahan dari serangan mental Archdemon yang bahkan tak bisa ditahan oleh hunter ranking S. Dan tindakan heroik yang dilakukan oleh Guild Pantheon ditayangkan di channel YouTube-nya. Selain itu, Yang Mulia Leon berhasil melakukan perjanjian dengan Presiden An. Karena berkat tindakan dari Presiden, saat ini para kepiting ras Kshatriya memiliki wilayah khusus. Namun di wilayah itu, Presiden An bertanya kepada Leon tentang patung apa yang ada di sana. Apa mungkin itu merupakan tanda wilayah untuk suatu ras? Dan Leon menjelaskan jika itu merupakan patung untuk menghormati para pahlawan hebat yang berjuang dengan gagah berani mengorbankan hidupnya untuk melawan Archdemon. Tapi masalahnya, bagi Presiden An yang merupakan orang yang taat, ia menjadi sedikit tertekan. Karena apakah itu bukan patung untuk disembah? Hanya saja mengalihkan itu, dirinya penasaran akan patung apa yang satunya lagi, di mana ia bertanya tentang apa arti dari patung itu. Leon menjelaskan jika itu merupakan patung Presiden An, karena Presiden telah memberikan pulaunya untuk kami. Mungkin memang itu tidak akan menjadi objek untuk disembah, tapi suku Kikiruk akan berlutut di depan patung itu secara berkala sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Presiden Andonggel karena telah memberikan tanah yang luas. Mendengar penjelasan dari Yang Mulia Leon, Presiden An menjadi sangat terkejut. Bahkan ia memohon kepada Yang Mulia Leon untuk menyingkirkan saja patung miliknya dari sana. Hanya saja Leon membalas, apakah seorang pemimpin negara harus malu hanya karena hal seperti itu? Jadi karena sekarang urusannya telah selesai, ia berkata kepada Presiden jika dirinya menantikan kerjasama selanjutnya di kemudian hari. Sedangkan Presiden An yang telah melihat kepergian dari Yang Mulia Leon, ia hanya dapat mengikuti perkataannya. Bahkan ia merasa jika itu semua seperti umur miliknya telah berkurang sebanyak 10 tahun karena obrolan tersebut. Sementara itu, setelah Presiden An mengobrol dengan Yang Mulia Leon, ia melihat seorang asistennya menemui dirinya, di mana ia bertanya apakah ada masalah. Asistennya kemudian berkata kepadanya jika masalah ini terpisah dengan agenda keamanan negara. Hanya saja informasi ini merupakan informasi penting yang datang dari Badan Intelijen Nasional. Dan hal ini ada kaitannya dengan Korea Utara. Mendengar penjelasan tersebut, Presiden An sendiri merasa jika orang-orang Korea Utara cukup tenang akhir-akhir ini. Tapi meski begitu, setelah tidak melanjutkan perkembangan senjata nuklir, sekarang masalah apa lagi yang akan mereka lakukan?
Dan asistennya kemudian mengatakan, jika masalah tersebut sejak kemarin malam, seluruh jalur komunikasi ke negara Korea Utara telah terputus. Bahkan semua satelit pengintai yang ditujukan pada Korea Utara tidak berfungsi. Yang mana semua satelit itu tidak bisa menangkap gambar apapun di Korea Utara. Sementara itu, di Pyongyang lama, Korea Utara, terlihat jika kota tersebut benar-benar hancur berantakan. Namun saat ini ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, di mana pemimpinnya berkata, jika akhirnya setelah 30 tahun lamanya, sejak Dimensional Rift mulai terjadi, mereka hanya bisa meminjam kekuatan dari Korea Selatan untuk menangani monster yang sulit dilawan. Namun saat ini itu semua akan segera berakhir, karena nyatanya mereka telah bersiap untuk memanggil demon secara langsung. Jadi ia merasa jika negara Korea Utara akan menjadi negara kuat di masa depan. Ketika sepemimpin berkata seperti itu, tiba-tiba saja salah seorang asistennya berkata kepadanya jika Yang Ke Wizard akhirnya menghubungi. Yang mana dengan itu si pemimpin pun mendengarkan panggilan tersebut. Jika Reynold Sherman yang ada di balik panggilan itu berkata jika persiapannya telah selesai. Mendengar informasi dari Reynold, si ketua Kim tentu saja tertawa dengan senang karena saat ini tinggal melakukan ritual pemanggilan. Bahkan dengan perintahnya itu, kelompok misterius tersebut mulai bersiap melakukan ritual, di mana dengan bahasa yang benar-benar asing, mereka semua melakukan ritual pemanggilan dengan pengorbanan para penduduk. Yang mana akhirnya mereka berhasil membuka celah gate di atas langit, dan dengan itu jugalah demon yang dipanggilnya akhirnya telah tiba. Ketua Kim yang melihat keberhasilan pemanggilan, ia tentu saja cukup senang. Hanya saja di saat yang bersamaan, dirinya benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena kenapa demon yang dipanggilnya itu terluka sangat parah? Apa mungkin kelompok ritual telah salah melakukan ritualnya? Raksar yang baru saja dipanggil, ia berkata kepada mereka jika luka miliknya lebih dalam dari yang diperkirakan. Jadi ia akan berfokus terlebih dahulu kepada pemulihan luka-lukanya. Namun ketika ia memperhatikan para pemanggilnya, ia mengejek mereka. Apa mungkin mereka berpikir tentang kenapa makhluk ini banyak permintaan? Dan ketua Kim yang mendengar itu dengan segera langsung mencoba memerintahkan Raksar untuk tidur. Hanya saja saat ini perintah Raksar jauh lebih kuat dibandingkan para pemanggilnya, yang mana dirinya memerintahkan orang-orang itu untuk tunduk di hadapan dirinya. Sementara itu, di suatu ruangan tersembunyi, terlihat jika Hildir sang Saman sedang ditahan oleh seseorang. Hildir yang ada di sana, ia berkata jika dirinya telah mengatakan semuanya, jadi saat ini sudah tidak ada lagi yang dirinya sembunyikan. Sedangkan itu, Ratu Beatrice yang telah menaklukkan Hildir, ia merasa tertarik akan perkataan Hildir. Karena jika begitu, bukankah para demon bisa pergi ke gate mana saja yang mereka inginkan? Dan dengan itu jugalah ia kembali bertanya kepada Hildir, bukankah itu artinya dirinya bisa pergi ke gate yang diinginkannya? Yang mana nyatanya saat ini Yang Mulia Ratu Beatrice ingin mengetahui tentang arti dari gate. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.